and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Timnas Indonesia U20 juga berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 dalam laga terakhir penyisihan grup A cabang sepak bola SEA Games 2021. Gol pertama dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit ke-5. Witan Sulaiman berhasil menggandakan keunggulan Indonesia saat menerima umpan dari Ricky Kambuaya di menit ke-9. Pada tambahan waktu babak pertama, Indonesia berhasil menambah skor menjadi 3-0 lewat tendangan Marcelino Ferdinand. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Di babak kedua, Indonesia coba menyerang. Beberapa peluang tercipta, namun tidak ada satupun gol yang disarangkan Garuda Muda. Justru Myanmar yang berhasil memperkecil keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-67. Di sisa pertandingan tidak ada gol yang tercipta. Skor akhir 3-1 kemenangan timnas Indonesia U23 atas Myanmar. Dengan hasil ini, Garuda Muda lolos ke semifinal dan untuk penentuan juara grup menunggu hasil pertandingan Vietnam melawan Timor Leste. Live RCTI, pertandingan timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 di matchday keempat sepak bola putra grup SEA Games 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia. Laga melawan Myanmar menjadi pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2021. Saat ini persaingan di grup A tinggal menyisakan 3 tim, yakni Indonesia, Myanmar, dan Vietnam yang tengah berburu 2 tiket ke babak selanjutnya. Dengan jadwal dan posisi klasemen saat ini, Vietnam dalam posisi yang diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos, karena menurut jadwal, Vietnam bermain setelah Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia dan Myanmar akan berebut tiket semifinal saat berhadapan. Karena unggul selisih gol, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos karena berdasarkan aturan dari panitia SEA Games. Jika poin akhir antar tim sama, yang akan menentukan pertama adalah selisih gol. Timnas Indonesia akan lebih aman bila mampu menang atas Myanmar. Kemenangan itu juga berpotensi mengantar Garuda Muda memuncaki klasemen dengan catatan Vietnam imbang atau kalah lawan Timor Leste. Bila Vietnam menang, Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Live RCTI, pertandingan timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 di matchday keempat sepak bola putra grup SEA Games 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia. Laga melawan Myanmar menjadi pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2021. Saat ini persaingan di grup A tinggal menyisakan 3 tim, yakni Indonesia, Myanmar, dan Vietnam yang tengah berburu 2 tiket ke babak selanjutnya. Dengan jadwal dan posisi klasemen saat ini, Vietnam dalam posisi yang diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos,
Karena menurut jadwal, Vietnam bermain setelah Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia dan Myanmar akan berebut tiket semifinal saat berhadapan. Karena unggul selisih gol, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos karena berdasarkan aturan dari panitia SEA Games. Jika poin akhir antar tim sama, yang akan menentukan pertama adalah selisih gol. Timnas Indonesia akan lebih aman bila mampu menang atas Myanmar. Kemenangan itu juga berpotensi mengantar Garuda Muda memuncaki klasemen dengan catatan Vietnam imbang atau kalah lawan Timor Leste. Bila Vietnam menang, Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Live RCTI, pertandingan Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 di matchday keempat sepak bola putra grup SEA Games 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video ini, angka baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Laga melawan Myanmar menjadi pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2021. Saat ini persaingan di grup A tinggal menyisakan 3 tim, yakni Indonesia, Myanmar, dan Vietnam yang tengah berburu 2 tiket ke babak selanjutnya. Dengan jadwal dan posisi klasemen saat ini, Vietnam dalam posisi yang diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos. Karena menurut jadwal, Vietnam bermain setelah Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia dan Myanmar akan berebut tiket semifinal saat berhadapan. Karena unggul selisih gol, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos karena berdasarkan aturan dari panitia SEA Games. Jika poin akhir antar tim sama, yang akan menentukan pertama adalah selisih gol. Timnas Indonesia akan lebih aman bila mampu menang atas Myanmar. Kemenangan itu juga berpotensi mengantar Garuda Muda memuncaki klasemen dengan catatan Vietnam imbang atau kalah lawan Timor Leste. Bila Vietnam menang, Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Live RCTI, pertandingan Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 di matchday keempat sepak bola putra grup SEA Games 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video ini, angka baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Laga melawan Myanmar menjadi pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2021. Saat ini persaingan di grup A tinggal menyisakan 3 tim, yakni Indonesia, Myanmar, dan Vietnam yang tengah berburu 2 tiket ke babak selanjutnya. Dengan jadwal dan posisi klasemen saat ini, Vietnam dalam posisi yang diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos. Karena menurut jadwal, Vietnam bermain setelah Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia dan Myanmar akan berebut tiket semifinal saat berhadapan. Karena unggul selisih gol, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos karena berdasarkan aturan dari panitia SEA Games. Jika poin akhir antar tim sama, yang akan menentukan pertama adalah selisih gol. Timnas Indonesia akan lebih aman bila mampu menang atas Myanmar. Kemenangan itu juga berpotensi mengantar Garuda Muda memuncaki klasemen dengan catatan Vietnam imbang atau kalah lawan Timor Leste. Bila Vietnam menang, Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Jadwal BRI Liga 1 antara Persela Lamongan menghadapi Bayangkara FC Minggu 20 Maret 2022 akan bertempat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali.
Laga ini akan disiarkan secara langsung melalui Indosiar dan streamingvideo.com mulai pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, mengingatkan tim asuhannya untuk mewaspadai permainan Persela Lamongan pada laga pekan ke-32 BRI Liga 1 pada petang nanti. Saat ini Bayangkara FC menempati peringkat keempat klasmen sementara BRI Liga 1 dengan perolehan 59 poin, sedangkan Persela di peringkat ke-17 dengan 21 poin. Meski saat ini Persela Lamongan dipastikan telah terdegradasi setelah Barito Putra mengamankan kemenangan dengan skor 2-0 atas Persikiri pada Sabtu kemarin, Persela dipastikan tidak dapat mengejar raihan poin dari Barito Putra yang telah mengumpulkan 32 poin dari 32 pertandingan dan berada di posisi ke-15. Namun tidak mungkin Persela mau mengalah dan menyerahkan kemenangan begitu saja, melainkan kemungkinan justru bermain ngotot yang akan menyulitkan The Guardians. Oleh karena itu, juru taktik asal Irlandia Utara itu meminta anak asuhannya untuk tetap fokus menjalani pertandingan menghadapi Laskar Joko Tingkir. Bayangkara FC memang pernah bersua dengan Persela pada putaran pertama, tetapi Paul menilai kekuatan Persela sudah jauh berbeda dibandingkan pertemuan pertama lalu. Sementara itu, kiper Bayangkara FC Awan Seto Raharjo menegaskan kesiapan timnya untuk menuntaskan Liga 1 dengan hasil maksimal. Kekalahan menghadapi Persipura pada laga pekan ke-31 mengubur mimpi Bayangkara FC untuk mengangkat gelar juara Liga 1 musim ini. Menarik untuk ditunggu pertandingan tersebut. Jadwal BRI Liga 1 antara Persipura Jayapura menghadapi PSS Sleman Minggu 20 Maret 2022 akan bertempat di Stadion Kompiang Sujana Denpasar, Bali. Laga ini akan disiarkan secara langsung melalui OChannel dan streamingvideo.com mulai pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. PSS Sleman akan menjalani laga hidup mati saat menghadapi Persipura Jayapura demi lolos dari jurang degradasi Liga 1 musim ini. Laga penentuan itu akan digelar di Stadion Kompiang Sujana pada malam ini. Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan sengit, apalagi kedua tim saat ini masih berjuang untuk bisa bertahan di Liga 1 musim depan. PSS Sleman sendiri saat ini terpaku di posisi ke-14 klasmen sementara dengan 33 poin. Laskar Sembada hanya berjarak 6 poin dari Persipura yang saat ini di posisi 16 atau zona degradasi. Kemenangan akan membuat PSS menjauh dari kejaran Persipura, sekaligus memastikan diri bertahan di kasta tertinggi musim depan. Pelatih PSS Sleman Iputu Gede menegaskan jika mereka membidik kemenangan pada laga ini. Ia menegaskan jika persiapan tim sudah maksimal. Bagi Putu Gede, laga hari ini merupakan laga final yang harus dimenangkan. Kalah artinya masa depan PSS di Liga 1 bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Sementara itu, Persipura sendiri bukan lawan yang mudah dikalahkan. Apalagi Mutiara Hitam tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya. Bahkan Persipura bisa menang atas Bayangkara FC. Kondisi ini berbanding terbalik dengan PSS. 5 laga terakhirnya belum pernah menang dan kehilangan banyak poin. Dari sisi pemain, Dery Rahman menegaskan hal yang sama. Menurutnya kemenangan atas Persipura adalah harga mati. Pada pertemuan terakhir di putaran pertama lalu, PSS Sleman dan Persipura saling berbagi poin dengan hasil akhir 1-1.
Jadwal BRI Liga 1 antara Arema FC menghadapi Borneo FC. Minggu 20 Maret 2022 akan bertempat di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Laga ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com mulai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Arema FC akan berjibaku menghadapi Borneo pada lanjutan BRI Liga 1 putaran kedua. Laga ini sudah tidak menentukan apapun lagi. Posisi Arema dan Borneo di klasemen BRI Liga 1 sudah tak mungkin banyak berubah. Arema ada di urutan kelima dan kehilangan kans juara, sedangkan Borneo FC satu tingkat di bawahnya. Jika menang, posisi Arema masih memungkinkan naik ke urutan ketiga. Namun bagi Borneo, menang atau kalah posisinya tetap urutan ke-6. Tim berjuluk Pesut Etam itu tak bisa naik ke 5 besar, namun mereka juga relatif aman dari kejaran tim di bawahnya. Skuad Arema FC sudah dapat target dari petinggi klubnya untuk menyapu bersih 3 laga sisa, termasuk menghadapi Borneo. John Alparigi dan kawan-kawan diharapkan dapat finish di atas posisi rivalnya, yaitu Persebaya Surabaya. Artinya tim berjuluk Singoedan ini membidik posisi ketiga yang kini ditempati Persebaya. Kans itu memang terbuka karena mereka hanya berjarak 1 poin. Arema sendiri ingin bangkit di pertandingan ini, lantaran mereka menelan 4 kekalahan dalam 5 laga terakhirnya. Di kubu lawan, Borneo FC tidak akan melepas laga ini. Meski tidak berpengaruh terhadap posisi mereka di klasemen, kemenangan menjadi sebuah hal yang bergengsi. Borneo juga punya modal bagus menantang Arema. Mereka baru meraih 3 kemenangan beruntun sebelumnya. Ini yang membuat Pesut Etam semangat mempertahankan tren positif tersebut. Jika dilihat dari head to head kedua tim, bisa dibilang Borneo FC masih lebih unggul. Kedua tim sudah bertemu 14 kali, Borneo menang 6 kali, Arema 4 kali dan sisanya 4 laga berakhir dengan imbang. Pada pertemuan pertama di musim ini, Arema berhasil menaklukkan Borneo FC dengan skor 2-1 lewat 2 gol Carlos Portes yang hanya dibalas 1 gol dari striker Borneo Francisco Torres.
Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und
Jadwal BRI Liga 1 pekan terakhir antara Persija Jakarta menghadapi PSS Sleman. Pada Kamis 31 Maret 2022, laga ini akan bertempat di Stadion Ngurah Rai Bali. Laga ini akan disiarkan langsung lewat streaming video.com pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dan siaran tunda di Indosiar pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini sangat penting bagi PSS Sleman yang akan menentukan bagaimana nasib Superelang Jawa. PSS Sleman harus bisa mendapatkan minimal 1 poin dalam pertandingan ini. Hal itu sudah bisa memastikan mereka bertahan di Liga 1 musim depan. Jika gagal meraih poin, tim Jeffrey Kurniawan dan kawan-kawan terancam turun kasta. Poin yang dikumpulkan PSS mampu dikejar Persipura Jayapura yang berada di zona merah.
2021. Pertandingan melawan Filipina sangat krusial bagi Indonesia karena kekalahan di laga ini sama artinya dengan pulang lebih cepat. Timnas Indonesia U23 harus menang untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah ya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Filipina U23 dalam pertandingan ketiga babak penyisihan grup cabang sepak bola SEA Games 2021. Laga ini akan bertempat di Fitri Stadium, Provinsi Puto. Akan disiarkan secara langsung di RCTI dan TVRI pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan sebelumnya, tim Garuda Muda berhasil meraih kemenangan perdana saat melawan Timor Leste dengan skor 4-1. Dalam pertandingan tersebut, Witan keluar sebagai pahlawan kemenangan timnas lewat torehan 2 golnya. Timnas U23 harus menyapu bersih kemenangan di 2 laga terakhir jika ingin lolos ke semifinal, guna memenuhi target mendapatkan emas di ajang SEA Games tahun ini. Tentunya pelatih Sintayong harus melakukan perubahan dan evaluasi dalam 2 laga sebelumnya, di mana skuad Garuda Muda kalah telak 3-0 dari Vietnam di laga pertama dan menang 4-1 melawan Timor Leste dengan permainan yang belum maksimal. Untuk sementara timnas U23 berada di posisi keempat grup A dengan raihan 3 poin di bawah Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Live RCTI, pertandingan Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 di matchday keempat sepak bola putra grup SEA Games 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video ini, angka baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Laga melawan Myanmar menjadi pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2021. Saat ini persaingan di grup A tinggal menyisakan 3 tim, yakni Indonesia, Myanmar, dan Vietnam yang tengah berburu 2 tiket ke babak selanjutnya. Dengan jadwal dan posisi klasemen saat ini, Vietnam dalam posisi yang diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos, karena menurut jadwal, Vietnam bermain setelah Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia dan Myanmar akan berebut tiket semifinal saat berhadapan. Karena unggul selisih gol, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos karena berdasarkan aturan dari panitia SEA Games. Jika poin akhir antar tim sama, yang akan menentukan pertama adalah selisih gol. Timnas Indonesia akan lebih aman bila mampu menang atas Myanmar. Kemenangan itu juga berpotensi mengantar Garuda Muda memuncaki klasemen dengan catatan Vietnam imbang atau kalah lawan Timor Leste. Bila Vietnam menang, Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Jadwal Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2021. Pertandingan pertama Vietnam U23 menghadapi Indonesia U23 pada Jumat 6 Mei 2022 pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan kedua Indonesia U23 menghadapi Timor Leste U23 pada Selasa 10 Mei 2022 pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ketiga Filipina U23 menghadapi Indonesia U23
pada Jumat 13 Mei 2022 pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan keempat Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 Minggu 15 Mei 2022 pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal BRI Liga 1 antara Persela Lamongan menghadapi Bayangkara FC Minggu 20 Maret 2022 akan bertempat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Laga ini akan disiarkan secara langsung melalui Indosiar dan streaming video.com mulai pukul 17:45 waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, mengingatkan tim asuhannya untuk mewaspadai permainan Persela Lamongan pada laga pekan ke-32 BRI Liga 1 pada petang nanti. Saat ini Bayangkara FC menempati peringkat keempat klasmen sementara BRI Liga 1 dengan perolehan 59 poin, sedangkan Persela di peringkat ke-17 dengan 21 poin. Meski saat ini Persela Lamongan dipastikan telah terdegradasi setelah Barito Putra mengamankan kemenangan dengan skor 2-0 atas Persikiri pada Sabtu kemarin, Persela dipastikan tidak dapat mengejar raihan poin dari Barito Putra yang telah mengumpulkan 32 poin dari 32 pertandingan dan berada di posisi ke-15. Namun tidak mungkin Persela mau mengalah dan menyerahkan kemenangan begitu saja, melainkan kemungkinan justru bermain ngotot yang akan menyulitkan The Guardians. Oleh karena itu, juru taktik asal Irlandia Utara itu meminta anak asuhannya untuk tetap fokus menjalani pertandingan menghadapi Laskar Joko Tingkir. Bayangkara FC memang pernah bersua dengan Persela pada putaran pertama, tetapi Paul menilai kekuatan Persela sudah jauh berbeda dibandingkan pertemuan pertama lalu. Sementara itu, kiper Bayangkara FC Awan Seto Raharjo menegaskan kesiapan timnya untuk menuntaskan Liga 1 dengan hasil maksimal. Kekalahan menghadapi Persipura pada laga pekan ke-31 mengubur mimpi Bayangkara FC untuk mengangkat gelar juara Liga 1 musim ini. Menarik untuk ditunggu pertandingan tersebut. Jadwal BRI Liga 1 antara Persipura Jayapura menghadapi PSS Sleman Minggu 20 Maret 2022 akan bertempat di Stadion Kompiang Sujana Denpasar, Bali. Laga ini akan disiarkan secara langsung melalui O-Channel dan streaming video.com mulai pukul 19:45 waktu Indonesia bagian Barat. PSS Sleman akan menjalani laga hidup mati saat menghadapi Persipura Jayapura demi lolos dari jurang degradasi Liga 1 musim ini. Laga penentuan itu akan digelar di Stadion Kompiang Sujana pada malam ini. Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan sengit, apalagi kedua tim saat ini masih berjuang untuk bisa bertahan di Liga 1 musim depan. PSS Sleman sendiri saat ini terpaku di posisi ke-14 klasmen sementara dengan 33 poin. Laskar Sembada hanya berjarak 6 poin dari Persipura yang saat ini di posisi 16 atau zona degradasi. Kemenangan akan membuat PSS menjauh dari kejaran Persipura, sekaligus memastikan diri bertahan di kasta tertinggi musim depan. Pelatih PSS Sleman Iputu Gede menegaskan jika mereka membidik kemenangan pada laga ini. Ia menegaskan jika persiapan tim sudah maksimal. Bagi Putu Gede, laga hari ini merupakan laga final yang harus dimenangkan. Kalah artinya masa depan PSS di Liga 1 bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Sementara itu, Persipura sendiri bukan lawan yang mudah dikalahkan. Apalagi Mutiara Hitam tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya. Bahkan Persipura bisa menang atas Bayangkara FC. Kondisi ini berbanding terbalik dengan PSS.
5 laga terakhirnya belum pernah menang dan kehilangan banyak poin. Dari sisi pemain, Dery Rahman menegaskan hal yang sama. Menurutnya kemenangan atas Persipura adalah harga mati. Pada pertemuan terakhir di putaran pertama lalu, PSS Sleman dan Persipura saling berbagi poin dengan hasil akhir 1-1. Jadwal BRI Liga 1 antara Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan pada Jumat 25 Februari 2022. Laga ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, yang disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com mulai pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Persib Bandung kini berada di posisi 3 besar klasmen setelah pada Selasa lalu menang 2-0 atas PSM Makassar dengan raihan 53 poin. Menghadapi Persela Lamongan merupakan target Persib untuk naik ke posisi runner-up klasmen sementara BRI Liga 1. Secara head-to-head jika dilihat dari 2 pertandingan terakhir di putaran BRI Liga 1, Maung Bandung berada dalam tren kemenangan sempurna. Persib meraih 2 kemenangan beruntun dan terlihat mulai menjadi tim yang subur dalam mencetak gol. Pada 2 pertandingan terakhir, Persib mengoleksi 5 gol, masing-masing 3 gol saat menghadapi Persipura yang berakhir dengan skor 3-0, dan 2 gol kontra PSM Makassar dalam laga tunda yang berakhir dengan skor 2-0. Berbeda dengan Persela Lamongan, Laskar Joko Tingkir kurang menunjukkan performa menggembirakan selama BRI Liga 1 digelar pada musim ini. Persela Lamongan untuk sementara berada di posisi ke-17 dengan 19 poin. Hanya 1 tingkat dari penghuni dasar klasmen Persiraja Banda Aceh dengan raihan 12 poin. Persela Lamongan termasuk tim yang terancam terdegradasi. Penampilan buruk Persela Lamongan juga tercermin pada 2 laga terakhirnya. Persela mengalami kekalahan beruntun, kalah tipis dalam derby Jatim kontra Persik Kediri dengan skor 1-0. Setelah itu mereka kalah 4-2 dari Barito Putra. Secara umum sepanjang Liga Indonesia digelar, pertemuan antara Persib Bandung dan Persela Lamongan telah mencatatkan 23 pertandingan. Hasilnya cukup berimbang, meski Persib Bandung unggul tipis. Dari 23 pertandingan, Persib mencatatkan kemenangan 9 kali, sementara Persela 8 kali, dengan 6 pertandingan berakhir dengan imbang. Pada pertemuan di putaran pertama lalu, Persib Bandung berhasil menumbangkan Persela Lamongan dengan skor 3-1. Bagaimana komentar kalian? Drawing kualifikasi Piala Asia 2023 akan disiarkan secara langsung di kanal YouTube AFC pada Kamis 24 Februari 2022 mulai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 24 tim termasuk Timnas Indonesia akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 nanti. Nasib Timnas Indonesia ditentukan melalui drawing sesuai dengan pot masing-masing. Undian pembagian grup kualifikasi Piala Asia 2023 putaran ketiga akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 24 Februari 2022 mulai pukul 15.00 waktu setempat atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 24 tim akan dibagi menjadi 6 grup, dengan masing-masing grup terdiri dari 4 tim
Mereka akan bertanding dengan sistem satu pertandingan di 6 tempat yang berbeda. 6 negara yang menjadi tuan rumah tersebut antara lain India, Kuwait, Republik Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan. Nantinya masing-masing juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia. Mereka bergabung dengan Cina dan 12 tim yang lolos langsung dari babak kedua. Dalam undian pembagian grup, Timnas Indonesia berada di pot ketiga bersama Myanmar, Yaman, Afghanistan, Malaysia, dan Maladewa. Bagaimana komentar kalian?